rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Al-Karim, Ibn Karim yang kita hormati, yang kita muliakan, pengurus ranting Nahdlatul Ulama beserta Banungnya Desa Tirip yang kita sayangi, yang kita cintai, pengurus ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Tirip yang kita sayangi, yang kita banggakan, segenap panitia penyelenggara masa kesediaan anggota Magesta Ibnu IPPNU Desa Tirip tahun 2020. Mudah-mudahan pengurus ranting Ibnu IPPNU beserta panitianya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kefaidahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita banggakan, yang kita sayangi semua peserta Magesta Ibnu IPPNU se-Desa Tirip yang kita muliakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan akidahnya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Baik, rekan-rekan kita, apa sih itu Ibnu? Apa sih itu IPPNU? Apa penting? Apa perlu kita ikut Ibnu? Ya kan? Baik. Saya itu udah bikin PowerPoint, slide udah keren banget lah pokoknya. Tapi ternyata belum diizinkan untuk menayangkan di sini. Nanti yang bawa pulpen, yang bawa buku silahkan. Pura-pura ditulis ya, pura-pura nulis itu kan, biar dinilai Mas Ikrom. Baik, masa kesediaan anggota. Nah, tadi udah dijelaskan apa itu Magesta? Sudah sedikit ya, sedikit. Magesta itu adalah pintu gerbang di mana kalian itu nanti menuju ataupun nanti diakui dan nggak diakuinya pelajar Nahdlatul Ulama. Pengen nggak diakui? Iya dong. Pengen. Padahal Ibnu itu capek, ya kan, hujan-hujan harus berangkat kegiatan, ya kan. Udah kayak gitu, kalau udah ikut Magesta ada peserta kayak gini harus jadi panitia, bikinkan kopi buat teman-teman semua, ngasasai, ya kan. Mau nggak seperti itu? Mau. Oke, terima kasih. Itulah Magesta. Kesetiaan kalianlah nanti kalian diuji menjadi pelajar Nahdlatul Ulama. Itu ya. Perlu nggak setia itu diuji? Perlu kan? Kadang kan banyak, aku tuh setia sama kamu, ya kan. Setiap tikungan ada. Perih ya? Setiap lingkungan ada. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ibnu ini berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir 1333 Hijriah. Ini kira-kira berdirinya Ibnu sama berdirinya NU itu berapa tahun selisihnya? Berapa tahun? Kurang lebih. NU berdiri tahun berapa? 1926, tanggalnya 31 Januari. Udah lahir belum? Belum, ya. Pertama kali yang menjadi ketua Ibnu dan sekaligus promotor terbentuknya Ibnu itu siapa? Kiai Haji Tolhah Mansur. Kiai Tolhah Mansur ini bersama teman-temannya ada Mbah Kiai Muhammad Farida membentuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Semarang. Zaman sekarang tuh enak, ada perkumpulan Ibnu dari Kedaung ke
Limbangan ke Juru Tengah ke Solo. Itu sudah enak, kumpulannya sudah ada WA, ya kan? Udah banyak motor, kadang satu orang punya 3 motor, ya kan? Zaman dulu coba bayangkan, mereka dari Semarang jalannya panjang. Ibnu ini terbentuk oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, LP Ma'arif. Ya, LP Ma'arif ini kalau teman-teman sekolahnya di MI, di MTS tahu apa itu LP Ma'arif. LP Ma'arif adalah salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ibnu dan IPPNU adalah banomnya. Banom apa banom? Badan otonom. Gitu ya. Oke, itu Ibnu. Yang sekarang IPPNU. Apa itu IPPNU? IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dulu IPPNU itu masih dalam naungan Ibnu, ya. Yang IPP, yang cewek itu masih satu organisasi dengan yang cowok, belum dipisahkan. Tapi kongres pertama Ibnu ini, kongres apa? Kongres adalah pemilihan ketua Ibnu tingkat nasional. Nanti ceritain apa itu kongres, apa itu rapat anggota, apa itu konferensi DLM, ya. IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1955. Berarti antara Ibnu dan IPPNU selisihnya hanya satu tahun. Gitu. Mbak-mbaknya ini tuh pengen keluar dari Ibnu, pengen mbak-mbaknya itu punya organisasi sendiri. Maka berdirilah IPPNU. Siapa ketua pertama IPPNU? Ketua pertama adalah Hajah Nyai Umi Umroh Mahfudoh. Inilah ketua pertama IPPNU tingkat nasional. Berdirinya IPPNU ini di mana? Di kota Malang. Malang mana? Jawa Timur. Itu pertama kali Kongres Ibnu pemilihan ketua pertama. Maka di situ ada rapat, ada musyawarah. Yang mbak-mbak ini pengen keluar dari Ibnu, yang ikatan cowok-cowok, ya. Mulai 1955 IPPNU pecah atau keluar dari Ibnu. Maka sampai saat ini Ibnu berjalan sendiri, IPPNU berjalan sendiri. Tapi dalam kegiatan kita masih sering bersama. Ketika Ibnu punya hajat, punya kegiatan, yang IPPNU membantu. Begitupun sebaliknya. Paham? Oke. Fungsi. Nah, sekarang fungsi Ibnu dan IPPNU. Kira-kira ada fungsinya enggak? Ada. Ada enggak? Ibnu IPPNU itu kira-kira ada fungsinya enggak? Gunanya ada enggak? Manfaatnya enten boten? Enten nggih? Enten. Mantep. Oke, pertama fungsi Ibnu dan IPPNU adalah wadah berhimpunnya pelajar NU untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdiyin. Nilai-nilai Nahdiyin itu apa? Ajaran-ajaran atau item-item Nahdlatul Ulama. Jadi nanti ya Mas Mbak, setelah nanti kalian makesah itu, nanti kalian tuh menjadi wadah. Tahu nggak wadah? Tahu kan? Tempat, ya kan? Tempat buat madari, ya kan? Kalau kita nggak punya contoh mau ngambil air, tapi nggak punya wadah, airnya berserakan nggak? Berserakan kan? Sama. Ibnu itu gunanya mewadahi para pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau kita dari kecil nggak diwadahi, dari SD, MI, MTS, SMP nggak diwadahi, nggak diikat, kira-kira terorganisir apa nggak kalian? Tidak kan? Mencar-mencar, ngasih informasi, ngasih ilmu itu susah kalau nggak ada wadahnya.
Makanya biar kalian itu tidak keluar dari akidah kita. Biar dari kecil kalian itu ditanam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikenalkan para alim ulama, para guru-guru kita, khususnya para pendiri NU. Makanya nanti kalau kalian sudah Magesta, udah jadi IPNU dan IPP pun harus nurut sama kepengurusan, sama ulama. Oke, siap? Siap. Fungsi yang kedua yaitu wadah komunikasi pelajar NU dalam pelaksanaan dan pengembangan syariat Islam. Paham? IPNU ini adalah sebagai komunikasi pelajar NU. Jadi nanti kalian itu saling komunikasi, ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang keluar dari akidah kita, ya kan? Udah aneh-aneh, ya kan? Ya kan? Nah, makanya nanti teman-teman itu tahu komunikasi, Mas, ini hukumnya apa? Mas, saya punya masalah ini, khususnya di dalam bidang agama, pendidikan. Gitu, paham? Selanjutnya adalah sebagai wadah aktualisasi pelajar NU dalam pelaksanaan dan pengembangan syariat Islam. Nanti teman-teman setelah ikut Magesta ini nanti kalian itu dibikinkan grup atau masuk grup di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, khususnya di Desa Tirik. Jadi nanti kalian tuh tahu perkembangan Islam saat ini seperti apa, PR Islam saat ini seperti apa. Nanti kalian paham. Jadi kita nggak ketinggalan jalan. Oke? Paham? Paham. Selanjutnya sifat IPNU dan IPP. Kita juga punya sifat, oke? Sifat itu kita itu apa? Sifatnya itu apa? Karakteristik kita itu apa? Sifat yang pertama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran. Maksud gak terpelajar ini? Paham gak teman-teman? Jadi organisasi ini bersifat terpelajar. Maksudnya terpelajar, satu, kalian harus berpendidikan, ya kan? Harus disiplin, harus rapi. Itu terpelajar, ya. Ketika ada musyawarah, ketika ide kita nggak dipakai, ya kita ngalah, ya kan? Kalau zaman dulu kan ada musyawarah, ide kita nggak dipakai, kita untung, ya kan? Ya nggak pernah nggak ketemu sama orang-orang seperti itu. Ada untungan, ya kan? Sering usul, dan usulnya diterima, pas pelaksanaan nggak nongol. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Masih hidup nggak orangnya? Masih. Mudah-mudahan sehat. Ya? Kata biasanya kayak gitu ya. Ya. Itu kita harus terpelajar, rapi administrasi, sama orang tua harus sopan santun, sama sesama pelajar, sesama ikatan kita harus saling menghargai. Itulah sifatnya IPNU dan IPP NU. Tuh. Terus selanjutnya sifatnya adalah kemasyarakatan dan keagamaan. Maksudnya kemasyarakatan adalah kita kalau ada kegiatan di masyarakat minimal kita nongol. Contoh apa kalau kegiatan kita di masyarakat? Oke, nek cak itu kan rajin ngaji, ada rajaban, ada Isra Mi'raj, kita nongol. Ya kan? Bisanya apa? Oh, gotong kursi, nyambut kiai, ya kan? Nyapu, gotong tata, bagi takir. Nah, itu jangan sepele, kan tugasnya orang kanan, ya kan? Masa sakit itu kok ngangkatin takir, gengsi lah, ya kan? Ada seperti itu, tapi kita itu sebagai yang meneladani atau yang melayani para ulama. Kita yang diharap adalah berkahnya, ya enggak? Ya kan? Saat itu tuh seperti itu. Ada orang tua kita lewat, don sewu mbah, don sewu lek, ya kan? Wis cano, wis apa? Pakaiane awut-awutan, nganggo motore war, anak mbah-mbah di saling malah dibelek weng, ya kan? Tuh. Nah, yang kemarin-kemarin masih seperti itu karena kita sudah ikut IPNU,
oke lah kita pakai sopan santun, pundi bah, ya kan? Pundi lek, ya kan? Terus keagamaan. Nah setelah ini ketika kalian sudah masuk Ibnu, ada kegiatan keagamaan, kalian tuh seneng. Kalau ada pengajian seneng, ada majelis taklim seneng, ada undangan selapanan seneng. Kenapa seneng? Karena setiap ada perkumpulan seperti ini pasti ada ilmu yang masuk. Kira-kira sama nggak orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Tidak. Sama apa beda? Beda. Sangat beda. Coba bayangkan seumuran kalian yang saat ini sekarang, yang teman-teman kalian yang di tetangga kalian yang nggak ikut Makesta, coba lagi ngapain kira-kira? Game. Terus bulan, terus mancing, kebun darah, ya kan? Manfaat apa enggak? Oke, manfaat, tapi kita harus tahu waktu. Kapan kita belajar, kapan kita ngaji, kapan ngegame. Ngegame boleh, kebun darah boleh. Ya kan, tapi ada waktunya. Seumuran kita itu harus perbanyak ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, rugi-ruginya pemuda adalah pemuda yang tidak mencari ilmu. Karena pemuda yang saat ini tidak mencari ilmu, nanti di masa tua akan menyesal. Ini lambang Ibnu, ya. Ibnu ada bulatan lingkaran ini. Lingkaran artinya apa? Artinya itu continue atau berkesinambungan. Nanti kalian yang sudah jadi Ibnu berkesinambungan, ya. Setelah di Makesta nanti ada lakmut. Apa itu lakmut? Latihan kader muda. Nanti biar kalian tuh dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang bisa ngomong di depan. Dulu saya merinding ngomong di depan kalian tuh, pokoknya keringetnya itu ngalahna banjir pokoknya. Grogi, apalagi dulu itu depannya ada mbak-mbak yang godain, ya kan? Berat kan? Ya, angel. Ini lingkaran ini adalah artinya berkesinambungan. Terus yang warna putih ini, nah, warna putih artinya apa? Ya, suci, bersih, ya, suci dan bersih. Bukannya anak Ibnu itu diajarin sok suci enggak, tapi kita diajarin mulai hari ini kita mulai berhati yang bersih, punya pikiran yang bersih. Jangan suka suudon, jangan suka ngata mitnah atau gibah orang lain. Ya kalau bosan ya sekali-kali ngomongin orang, paling enak ngomongin orang ya. Ibnu, nah tulisan Ibnu yang besar ini adalah kita semua. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu artinya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Makanya yang ada di sini udah saling mengenal apa belum? Nah, nanti masih belum ada waktu khusus perkenalan, ya. Nanti bahaya. Udah menjadi ikatan, tapi kok nggak kenal, ya kan? Nah, nanti saling mengenal, harus saling mengenal karena udah menjadi ikatan, ya kan? Masa contoh udah nikah, gitu ya? Titik ini, nah titik 3 ini, paling titik kok diarteni, ya kan? Ada artinya. Apa artinya? Ya, siapa? Ya besok dapat hadiah, ya. Minta ke bapaknya. 3 titik ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Anak-anak Ibnu ini imannya harus kuat. Iman itu berkaitan dengan apa iman? Kepercayaan, ya, kepercayaan kita, akidah kita. Terus yang selanjutnya setelah iman, percaya rukun iman yang 6 itu, terus kita Islam, ya, menjalankan rukun-rukunnya Islam. Terus setelah Islam ada ihsan. Ihsan ini adalah hubungan dengan sesama manusia. Setelah itu ada bintang 9. Bintang 9 artinya apa? Bintang yang paling besar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya insya Allah
yang ikut Ibnu ini nanti mendapat syafaatnya Rasul. Allahumma amin. Terus yang sebelah kanan kira-kira siapa? Khulafaur Rasyidin. Siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Orang NU itu gitu urut-urutannya, sanad ilmunya, nggak langsung ke Allah, ya kan? Wah, kita itu kembali ke Al-Quran dan hadis. Pernah nggak kiai-kiai kayak gitu? Emang selama ini orang NU itu meninggalkan Al-Quran dan hadis? Enggak kan? Nah, NU itu sebelum ke Rasulullah itu lewat Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelah kiri yang bintang 4 ini siapa? 4 madhab. Orang NU itu memakai 4 madhab. Siapa aja? Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Bojol, Imam Syafi'i, Imam Bojol, Imam Syafi'i. Nah, itu kita mempunyai 4 madhab. Biar prakteknya itu, fikihnya itu biar kita kuat, sanadnya biar kuat. Paham? Nah, terus digabungkan 9 bintang ini siapa? Wali Songo. Kenapa kok harus pakai Wali Songo? Karena pertama kali yang menyebarkan Islam di Nusantara, di Indonesia adalah Wali Songo. Makanya Islamnya kita itu Islamnya nggak usah yang kata ikram daki apa? Pernah nggak dengar ceritanya Wali Songo? Pernah dengar ceritanya Wali Songo? Cara menyebarkan Islam, cara merangkul orang itu pakai kekerasan atau pakai kelembutan? Kelembutan. Contoh Imam Sunan Kalijogo. Siarnya pakai apa dakwahnya? Pakai wayang. Enggak pakai dolalang ngawur. Dolalang. Pakai wayang. Orang yang pengen nonton wayang, orang Hindu, orang Buddha itu boleh. Syaratnya apa? Syaratnya itu bersih dengan syarat wudu. Kira-kira orang Buddha, orang Hindu pakai wudu, otomatis nanti kan berdoa, ya kan? Setelah wudu terus suruh baca syahadat, otomatis Islam enggak? Islam. Makanya orang Hindu itu paling seneng nonton wayang zaman dulu, ya kan? Bapak kita kan juga seneng, ya kan? Nonton wayang, tuku kacang apa itu? Kacang gudeg apa kacang rangin lah, ya kan? Seneng, ya kan? Orang Hindu tuh kayak gitu. Kenapa Islam dulu itu sangat dicintai? Karena cara menyiarkan itu sesuai budaya yang ada, ya kan? Zaman dulu banyak sekali Wali Songo menyebarkan itu, ini haram. Makanya dulu itu Islam bisa berkembang di Indonesia dengan cara yang ramah, ya kan? Cinta budaya seperti itu. Terus selanjutnya ada apa ini? 2 kitab. Jadi kita anak Ibnu, rujukannya, pegangannya adalah memakai Al-Quran dan hadis. Itu ya. Kalau ada hukum, ada kalian bingung, buka Quran. Oh, Quran masih begitu sempit, belum dijabarkan, bukalah hadis. Oh, hadis masih belum detail, buka kitab kuning, ya kan? Itu sanad ilmunya kita tuh sampai, dan ada perantaranya, nggak langsung ke Rasulullah, nggak langsung ke Allah, ya kan? Itulah hukum pegangan NU adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada ini apa? Kira-kira apa kira-kira? Bulu darah. Bulu darah mana? Ini adalah bulu angsa. Bulu angsa ini kita sebagai pelajar adalah suka belajar, ya.
suka menulis gitu ya. Sudah ya. Oh ini tadi Bu Angsa adalah melambangkan kita suka belajar atau kaum terpelajar. Terus yang strip 6 ini adalah rukun iman. Paham? Warna hijau tadi udah belum warna hijau? Warna hijau artinya adalah melambangkan kesuburan. Peta Indonesia kalau dilihat dari ruang angkasa itu berwarna hijau. Orang Indonesia adalah mencerminkan bahwa kita itu makmur, ya kan? Kesuburan, ya kan? Kalian nandur butir, cakna, rakol, nandur telak, dokol, ya kan? Nandur apa malih? Apa? Nandur pari, dokol suketeki. Oh iya. Nandur apa malih? Ya itulah hebatnya wong kedaung. Terus warna kuning. Nah, warna kuning. Kenapa kok harus warna kuning bintangnya? Kan padahal keren warna merah ya kan, mencerong gitu. Ya gitu. Pak, bintang warna merah mencerong. Kenapa warna kuning? Kuning melambangkan kemewahan, kejayaan. Nah, makanya sekarang Ibnu itu berdiri sudah lebih kurang lebihnya berapa tahun Mas Bro? 65 tahun Ibnu berdiri. Kalian telat apa enggak ikut Ibnu? Enggak ada kata telat karena semua itu indah pada waktunya. Yang SD bersyukur sudah ikut Ibnu. Yang di pesantren yang SMA alhamdulillah ternyata masih dikasih Allah hidayah atau kesempatan ikut belajar tentang Ibnu gitu ya. Sampai jam berapa Mas Bro? Saya sampai jam berapa? Jatai sampai subuh. Oke, itu lambang Ibnu. Singkat lah yo. Sekarang lambang IPPNU. Lambang IPPNU segitiga. Segitiga ini sama kaki melambang keserasian. Yang mbak-mbak ini harus serasi, ya, harus serasi, harus seimbang, ya. Kapan belajar, kapan bermain, hormat pada guru, hormat pada orang tua, ya. Sama artinya tiga ini adalah iman, Islam, ini sama, semua sama, bintangnya artinya sama, kitabnya sama, bulunya sama. IPPNU-nya artinya kebalikan dari Ibnu, artinya adalah ikatan untuk pelajar putri Nahdlatul Ulama sama. Terus ini ada bunga apa Mas Bro? Bunga melati. Bunga melati artinya apa? Hah? Sariwangi. Apa? Aneh-aneh ini. Bunga melati artinya apa? Artinya adalah ikatan pelajar putri khususnya memberi keharuan. Oke? Lambang. Nah, struktur kepengurusan Ibnu dan IPPNU. Ibnu itu kalau di tingkatan pusat namanya PP Ibnu. PP. Apa artinya PP? Pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat berada di ibu kota. Ibu kota kita mana? Jakarta. Oke, itu namanya pimpinan pusat. Jadi di pusat itu di Jakarta itu ada kantornya Ibnu. Di Jakarta itu ada kantor PBNU. PBNU juga mempunyai kantor, ada kantornya Ansor, ada kantornya Banser. Kita Ibnu juga punya kantor. Dan ketika menjadi ketua Ibnu di pusat itu menjadi ketua Ibnu se-Indonesia. Nanti kalian harus seperti itu, ya. Harus seperti itu. Wah, Nyong harus jadi ketua Ibnu Kedaung. Nyong harus jadi ketua Ibnu Karajambe. Wah, nanti setelah terpilih menjadi ketua Ibnu Kedaung, terus Limbangan,
mana lagi ya, kemutu. Harus nanti saya harus jadi ketua Ibnu Ranting Terek. Mas Ikrom tak kalah kan? Lengser kan harus seperti itu ya, harus bercita-cita seperti itu. Nah, di bawahnya pimpinan pusat turun ke bawah namanya PW. PW apa Mbak? Wilayah. Pimpinan wilayah di mana? Di provinsi. Provinsi kita mana? Hah? Jawa Tengah. Ibu kotanya provinsi Jawa Tengah di Semarang. Jadi di wilayah di provinsi kita ada pengurusnya, ya, yang membawai kabupaten atau kota-kota yang ada di Jawa Tengah, gitu ya. Setelah PW turun lagi ke PC namanya pimpinan cabang. Itu pinter itu, dekat kipas angin ya gara-gara ya. Kalau dekat kipas angin tuh pinter gitu. Pimpinan cabang di mana kedudukannya? Di kabupaten. Kabupaten kita adalah Wonosobo. Di Wonosobo itu ada kantornya NU. Makanya kalian tuh dolane sing mandan atur gitu loh, ya. Ajak dolane iki ning Limbangan, terus ning Duklik, Karangjambe ya kan. Karangjambe modul sithik ning apa itu? Apa? Juru Tengah wis, Juru Tengah mijen, aduh sedih banget. Ya kan, pasar paling Kliwon. Sekali-kali kayak dolan mau kabupaten gitu loh. Kala-kala lihat alun-alun gitu. Masa dolannya Kliwon, manis, wage, aduh. Tuh ya, itu di kabupaten. Terus turun ke dari PC ke PAC, pimpinan anak cabang. Kedudukannya di mana? Di kecamatan. Kecamatan kita adalah Kecamatan Wadas. Nah, setelah di PAC turun menjadi ke bawahnya PAC adalah PR. PR apa? Ya. Kalau PR pimpinan apa pengurus? Hah? Pimpinan apa pengurus? Ya, nanti dibuka lagi kitabnya ya. Pengurus ranting ini yang membawai beberapa dusun, ya kan? Dusun yang ada di Terek mana aja? Limbangan, Dawung, Jurutengah, Karangjambe, terus Pondok, apa? Kemutu, ya itu ya. Jadi Mas Ikrom ini sebagai lurahnya pelajar NU di desa Tirip. Ya, makanya menurut kali Mas Ikrom, ya, kecil gini juga ketua, ya, dihormati. Walaupun Mas Ikrom nggak minta dihormati, ngumpulkan anak segini, Mas Ikrom kan hebat, ya kan? Kasih tepuk tangan buat Mas Ikrom. Nah, yang ikut Makasnya sekarang 80 orang. Yang aktif berapa Mas Ikrom? Oh. 1000 berarti 1000 tambah 80 berarti 1080 pelajar Nahdlatul Ulama di Desa Tirip, ketuanya Mas Ikrom. Nah, keren. Gak ada di sana tuh, gak ada. Saya gumulan itu masih belajar sama Tirip, ya kan? Dulu saya jadi ketua kecamatan, kalau orang Tirip nggak milih, saya nggak menang, ya kan? Itu makanya Terek, Besuki, Gumelar itu wetan kali, ya kan? PR pengurus ranting, bawahnya lagi ternyata masih ada apa? PD. Sama PD. Aduh, kayak kipas anginnya gedean kayak itu. PAR, pengurus anak ranting. Kok PD dong? Oh iya, pintar PD, pimpinan anak dusun. Oh iya, anak ranting, Mas, pimpinan anak ranting. Jadi nanti kalian berdua jadi ketua, para ketua dusun, ya. Yang dusunnya kalian belum ada ibunya, ayo digeraki, ya.
PR kalian nanti ada teman-teman, ayo ikut IPNU itu kan harus ngaji, ya kan? Ada sing pinter pagar rusa, ada sing pinter voli, futsal, gelut, nanti kira-kira, ya. Tapi gelutnya di ring, ya, di ring. Si pinteran, cek seneng touring, seneng ngetrek, ayo kan? Anak IPNU ngetrek kan keren, belum ada. Tapi ngetreknya jangan pakai sarung, kan? Ada satu lagi setelah PKR apa? Hah? PW udah, PW terus apa? PK apa PK? Pimpinan komisariat. Komisariat. Pimpinan komisariat di mana? Di sekolah, di pondok pesantren, di madrasah. Seandainya nanti di desa Tirip ada TPQ yang gede, Madi madrasah dina yang banyak santrinya, pengen makes tak? Boleh apa tidak? Boleh. Kan? Nanti pulang kok TPQ Madin, Mas, saya pengen makes tak? Santrinya banyak, boleh makes tak seperti ini, ya kan? Gitu. Intinya semua pelajar yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu nanti kalau di Makista masuk menjadi ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau yang putri, ikatan pelajar putri Nahdlatul